Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakila Padla Putri dari PGSD 2C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dalam tugas individu, yaitu teori ekologi perkembangan menurut Uri Bronfenbrenner. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan dulu profil tokoh dari Uri Bronfenbrenner. Itu adalah seorang psikolog perkembangan asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 29 April 1917 di Rusia dan wafat pada tanggal 25 September pada tahun 2005. Nah, ia dikenal karena mengembangkan teori ekologi perkembangan, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berinteraksi, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media, hingga budaya masyarakatnya. Nah, jadi teori ini menggambarkan bahwa anak tumbuh dalam sistem saling berhubung, seperti mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Jadi, pemikiran Bronfenbrenner mendorong dunia pendidikan untuk tidak hanya fokus pada anak di sekolah saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang keluarganya seperti apa, lingkungan sosialnya, dan nilai budaya yang membentuk kehidupan anak tersebut. Jadi teorinya menjadi dasar penting dalam pembelajaran holistik, terutama di jenjang pendidikan dasar. Nah, di sini ada 5 sistem yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada mikrosistem, lingkungan terdekat anak seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan bermain. Jadi anak berinteraksi langsung di dalam sistem tersebut. Nomor 2 ada mesosistem, yaitu hubungan antar mikrosistem. Contohnya hubungan antara orang tua dan guru. Jadi kualitas hubungan antar sistem keduanya berpengaruh pada stabilitas dan perkembangan emosi dan perilaku anak juga. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak berinteraksi langsung namun memengaruhi anak, contohnya pekerjaan orang tua, media, kebijakan sekolah. Misal, jika orang tua stres karena pekerjaan, itu dapat memengaruhi atau merusak pikiran seorang anak di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat ada makrosistem, yaitu lingkungan luas seperti nilai-nilai budaya, agama, norma masyarakat, dan hukum. Contohnya seperti budaya yang menekankan disiplin akan membentuk pola asuh dan harapan terhadap anak. Yang kelima ada kronosistem, yaitu perubahan lingkungan yang terjadi seiring waktu seperti perceraian orang tua, pindah sekolah, atau perubahan teknologi. Jadi perubahan ini berpengaruh jangka panjang terhadap perkembangan anak. Nah, ada juga hal-hal penting yang perlu diketahui dari teori ekologi Bronfenbrenner. Yang pertama, anak bisa memengaruhi lingkungan. Jadi dalam teori ini, anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tapi juga bisa memengaruhi orang di sekitarnya. Misalnya, anak yang rajin dan ceria bisa membuat guru dan orang tua jadi lebih semangat membimbing. Nomor 2, awalnya 4 sistem lalu ditambah jadi 5 sistem. Teori ini dulu hanya terdiri dari mikro, meso, ekso, dan makro. Kemudian kronosistem ditambahkan untuk menjelaskan pengaruh waktu, misalnya perceraian, pandemi, atau pindah sekolah. Yang ketiga ada bisa digunakan untuk semua umur, bukan hanya tentang anak-anak saja. Jadi teori ini tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi juga oleh orang dewasa, remaja, karena semua orang berkembang dalam lingkungan sosial yang saling memengaruhi. Yang terakhir ada dipakai program pendidikan anak. Teori ini menjadi dasar program seperti Head Start, yaitu program yang membantu anak dari keluarga yang kurang mampu yang melibatkan sekolah, orang tua, dan lingkungan. Nah, sekarang hubungan dengan pendidikan di sekolah dasar. Jadi teori ini sangat relevan dalam pendidikan, karena perilaku anak di sekolah nggak hanya berasal dari faktor internal saja, tetapi juga dari lingkungan sekitar seperti keluarga, media, teman, dan masyarakat. Guru juga harus memahami latar belakang anak secara menyeluruh, termasuk kehidupan di rumah, hubungannya seperti apa, dengan teman sebayanya seperti apa. Misalnya, anak yang sering diam atau agresif, mungkin pemalu juga di kelas, ia sedang menghadapi masalah di rumah atau sedang banyak pikiran yang terpendam sendiri. Jadi membuat anak itu menjadi agresif, mudah marah, atau bahkan mudah tersinggung. Nah, ada peran guru dalam pendidikan ekologi. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus menjadi pengamat dan pendamping perkembangan anak tersebut.
Nah, jadi pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar guru juga memahami situasi anak secara menyeluruh. Jadi saling mengetahui anak itu di sekolah seperti apa, di rumah juga seperti apa. Jadi bisa menyeimbangkan ya. Nah, yang kedua ada kolaborasi antar sekolah dan orang tua adalah kunci keberhasilan pendidikan. Karena itu butuh ya buat sang anak untuk perlu dukungan dari keduanya juga. Contohnya kayak guru melakukan home visit atau rapat dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak. Contoh penerapan di sekolah dasar. Teori ekologi perkembangan Brown Van Brenner dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah dasar melalui beberapa contoh. Seperti anak yang malas belajar atau sering mengantuk di kelas bisa jadi sedang mengalami masalah keluarga di rumah sehingga menjadi suntuk atau tidak bersemangat. Seperti pertengkaran orang tua, kurang perhatian, ini termasuk pengaruh dalam mikrosistem. Yang kedua ada anak yang cepat marah atau sulit diatur. Mungkin dia juga sering menonton tayangan yang kurang sesuai dengan umurnya atau bermain gadget, bermain game yang tidak bermanfaat juga. Bisa juga dalam kekerasan di rumah. Ini juga merupakan pengaruh dari ekosistem seperti media dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga ada anak yang aktif, ceria, dan berprestasi. Nah, umumnya mendapat dukungan yang baik dari orang tua, lingkungan, rumah, dan sekolah. Ini menunjukkan hubungan positif dalam mesosistem, yaitu interaksi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan yang saling mendukung. Yang keempat ada, jika ada perubahan besar seperti pindah rumah atau perceraian orang tua, atau bisa yang mematahkan semangat anak tersebut ya, anak juga bisa menunjukkan perubahan sikap atau prestasi belajar. Jadi hal ini termasuk pengaruh dalam kronosistem yang perubahan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan memahami contoh tersebut, guru juga dapat lebih bijak dalam menilai perilaku anak dan memberikan pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks lingkungan anak tersebut. Nah, sekarang ada kerjasama sekolah dan orang tua untuk masa depan anak. Jadi, kolaborasi antara sekolah dan orang tua merupakan kerjasama yang penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Orang tua juga adalah pendidik utama di rumah, sementara guru adalah pendidik formal di sekolah. Ketika keduanya saling berkomunikasi, saling percaya, dan bekerja sama, maka anak akan mendapatkan bimbingan yang seimbang dari kedua lingkungan utama, yaitu rumah dan sekolah. Jadi kolaborasi ini juga membantu guru memahami kondisi anak di rumah dan memudahkan orang tua mengetahui perkembangan anak di sekolah bagaimana. Dengan begitu juga dukungan terhadap anak akan lebih maksimal, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter. Komunikasi yang baik antar guru dan orang tua dapat mencegah kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan konsisten bagi anak, sehingga anak tersebut menjadi semangat dan tidak seperti agresif, mudah tersinggung karena kurang dukungan dari orang tua juga sekolah. Nah, contohnya seperti gini. Guru memberi laporan perkembangan belajar anak kepada orang tua setiap bulan agar orang tua juga tahu kemajuan yang bisa dibantu dalam anak belajar di rumah seperti apa. Yang kedua, orang tua juga memberi informasi kepada guru jika anak sedang mengalami masalah di rumah, sehingga guru juga bisa memahami kondisi anak tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu teori ekologi perkembangan Uri Brown Van Brenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berhubungan, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, hingga budaya masyarakat yang luas. Nah, setiap lingkungan seperti mikro, meso, ekso, makro, krono memiliki peran penting dalam membentuk karakter, emosi, dan perilaku anak. Yang kedua, dalam konteks pendidikan sekolah dasar, guru tidak boleh hanya fokus pada aspek akademiknya saja, tetapi juga memahami kondisi lingkungan sosial, keluarga, dan budaya tempat anak tumbuh itu seperti apa. Dengan memahami teori ini, guru juga dapat memberi pendekatan yang lebih empati kepada murid, menjalin kerja yang baik dengan orang tua, membangun lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan holistik anak, juga pendidikan yang berhasil dalam hasil dari kerja sama semua pihak, yaitu guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi itu materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan menyimak materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.